Hai guys, 2025 kalian diawali dengan apa nih? Kalau saya jelas dengan sakit-sakitan dong. Nggak tahu kenapa ya, saya tuh tiap akhir tahun sama awal tahun pasti sakit-sakitan yang kayak berminggu-minggu gitu loh. Ya nggak tahu lah, udah setelan pabriknya kali. Tapi ya gitu deh, kalau nggak maksain voice over nggak akan ada konten baru dong. Jadi very sorry kalau kualitas suaranya jelek, suara sayanya maksudnya bukan kualitas suaranya, ngerti kan? Di video kali ini saya mau bahas Q&A atau question and answer yang kemarin udah saya post di community-nya YouTube. Sebelumnya maaf, sebenarnya saya ngeliat pertanyaannya tuh kayak agak nganu, soalnya itu banyak banget yang udah saya bahas di video-video sebelumnya, tapi nanti saya jawab lagi lah kalau misalnya mood ya. Let's go, mulai jawabin Q&A nih. Dan udah berasa ngartis banget nih gue. Pertanyaan pertama, kenapa nama channelnya Marapolis 02 bang? Nama channel ini Marapoles Zerotsu BTW. Karena saya rajin membaca, makanya namanya Marapoles. Kalau malas membaca, baru jadinya Marapolis. Kalau nama channelnya Marapolis, ntar kerjaan saya ngilangin nyawa orang dong, bukan nge-review mainan. Sebenarnya bisa sih, lebih seru juga kali ya kalau misalnya dibuat konten dan gede juga engagementnya. Misalnya kayak, aku coba menembakkan gas air mata di kerumunan 30.000 orang. Atau ada siswa berprestasi nih, hit or miss ya. Atau bikin IRL stream kayaknya seru deh. Menanggapi laporan, membantu menangkap pelaku penembakan IRL stream. Viewsnya pasti lebih gede daripada jalan-jalan iShowSpeed kemarin. Next, bang pernah nggak dibeliin Gundam sama ortu, tapi gara-gara ortu nggak bisa bedain KW sama ori, abang dibeliin KW. Orang tua saya tahu kok kalau Gundam itu merek yang originalnya Bandai. Kalau ngomongin dibeliin nih ya, bisa dibilang kehitung jari lah, kebanyakan oleh-oleh. Contohnya 2009 tuh ibu saya pergi ke Malaysia, terus bawain oleh-oleh Trans Am Riser. Padahal saya tuh nitipnya Double O Riser Designer Color. Cerita singkatnya, 2008 tuh lagi krisis moneter, Gunpla Double O Season 2 tuh susah banget nyarinya, delay di Indonesia hampir sekitar 8 bulan kemudian baru masuk. Harga dan stoknya baru stabil itu baru sekitar bulan Juni 2009. Transam Riser baru ada di Indonesia tuh sekitar akhir tahun 2009 dan harganya wow 450.000, kalau di hobby shop mungkin sekitar 350-an kali ya. Ya, saya dibeliin Transam Riser itu tuh bulan Mei tahun 2009 alias 1 bulan setelah perilisannya di Jepang. Harganya cuma 250.000. Ceritanya lumayan lucu sih. Jadi saya tuh nitipnya kan Double O Riser Designer Color Version. Dulu tuh nggak ada ngirim-ngirim gambar ya, cuma via SMS doang loh. Cuma ngetik nama. Terus tiba-tiba ibu saya tuh nge-SMS kayak, titipannya nggak ada, tadi lagi buru-buru, jadi dibeliinnya Trans Am Riser. Wow, saya sebagai bocil SMP langsung loncat-loncat dong. Kalian ngerti gak sih kenapa saya loncat-loncat? Soalnya kan pertama itu tuh yang tadi saya ceritain, barang paling baru lah. Yang kedua, ibaratnya itu tuh Double O Riser yang udah full equipment baru. Soalnya itu tuh HG Double O pertama yang dikasih GN Sword 3. Ya, mungkin di zaman itu orang-orang masih pada belum punya Double O Riser, tapi saya udah punya Double O Riser yang paling mendekati akurat sama endingnya anime gitu loh. Keren kan? Yang paling absurd buat saya ini sih, waktu tahun 2017-an, bapak saya tuh kan lagi ke Singapura. Tiba-tiba, ini beneran tiba-tiba, karena tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada apa-apa, dikasih oleh-oleh Gunpla, dan kalian tahu nggak apa dikasihnya? HG Action Fighting Wing Zero, sama satu lagi ini yang paling tidak terduga adalah HG UC Rizel. Anjir, dari pilihan semua Gunpla kenapa Rizel coba? Oh, jawabannya ternyata karena diskon guys. Jadi si Wing Zero-nya tuh harganya 70.000, kalau si Rizelnya itu 120.000. Bagus. Terus dalam hati kecil saya tuh kayak, daripada dibeliinnya 1 biji tapi barbatos, marah lah. Lebih-lebih lagi nih ya, nggak tau lah pulang dari mana. Pokoknya tiba-tiba dioleh-olehin HG UC Angxia coba. Pokoknya oleh-oleh tadi tuh lumayan bikin saya speechless. Karena apa ya? Mungkin karena mendefinisikan selera banget gitu ya. Kayak Rizel, Angxia. Maksudnya kayak kalau mau ngasih oleh-oleh ya at least yang bentuknya catchy lah, atau barang populer saat itulah. Nanya kayak ke yang jaga tokonya bisa kan. Kayak mungkin yang populer di zaman itu HGCS Strike Freedom. Tapi kalau misalnya pilihannya antara HGCS Strike Freedom sama Angxia, jelas Angxia lah, itu mah nggak mikir. Terakhir, ini epic juga. Saya dibeliin HG Ibo Kimaris Trooper yang baru 1 hari rilis di Jepang sama orang tuanya cewek saya. Terus di chat kurang lebih kayak gini, semoga suka sama oleh-olehnya ya. Bejrot, kalian tahu nggak box Kimaris Troopernya tuh beneran yang mulus, masih mulus banget, nggak ada penyok, nggak ada apa-apanya, mulus, real mulus. Semua barang yang tadi saya ceritain sampai sekarang masih ada dan masih saya rawat.
Next, ada nggak Gunpla yang seumur hidup belum pernah abang rakit dan belum pernah abang pegang sama sekali? Dalam tanda kurung, Gunpla yang udah eksis ya, bukan yang belum eksis. Jujur ini saya nggak ngerti maksud pertanyaannya apa. Tapi kalau ngomongin Gunpla paling lama yang saya beli dan belum dirakit sampai sekarang itu ada HG Palas Athene, belinya tahun 2009. Tapi kalau konteks pertanyaannya, udah pernah megang dan ngerakit semua Gunpla yang ada di dunia belum? Kayaknya itu mah nggak usah dijawab deh. Ya jawabannya jelas belum pernah lah. Emang semudah itu akses buat dapetin Gunpla Premium Bandai atau Gunpla Limited Premium Event atau yang jadi juara GBWC kayak misalnya RX78 Smoke, Black, Clear, Plated, Gold, bla bla bla. Ya kan jawabannya jelas nggak pernah lah saya pegang atau rakit. Next, apakah masih main Yu-Gi-Oh atau pernah punya mokit atau action figure Yu-Gi-Oh nggak? Terakhir saya main Yu-Gi-Oh TCG Fisik tuh 10 tahun lalu BTW. Kalau ngomongin punya mokit atau enggak punya. Tapi saya berencana dan berniat untuk beli. Kalau misalnya figur dan lain-lain punya banyak perintilannya. Contohnya kayak figur Obelisk dari Bandai atau Candy Toys-nya Kibo Hope Utopia ya bahasa Inggrisnya. Next, Bang, apakah Anda tertarik dengan mochin atau third party? Jawabannya tidak, karena saya tidak suka desain yang cucuk-cucuk, spiky-spiky, atau edgy-edgy Chinese spiky design gitulah, yang detailnya kayak ondel-ondel rame banget. Terlebih karena nggak ada keterikatan batin juga sih. Kecuali in the near future nanti ada kartun robot Cina yang keren banget dan bisa memikat hati saya, ya bakal tertarik lah buat ngoleksi. Next, momen yang paling memorable dan jadi yang paling favorit di series Gundam menurut abang. Ini kalau disuruh jawab spontan ya, jawabannya waktu Justice sama Freedom lagi pegangan tangan sambil dikejar-kejar Forbidden Raider Calamity. Dulu waktu nontonnya masih SD ya kayak, anjir keren banget ini, dua robot tokoh utama pegangan tangan terus Freedomnya naik ke backpacknya Justice kan sambil nembakin semua tembakannya kayak dar gitu. Lumayan saya sering ulang-ulang sambil nunjukin ke teman-teman kayak, wah ini keren banget. Terus agak gedean dikit waktu remaja akhirnya tahu kan kalau ternyata Fiction Junction ini yang ngisi lagunya. Oh ternyata beliau ini trademarknya Gundam Seed, aransemen, composing, vokal dan lain-lainnya. Anjir keren banget lah. Oke. Akatsuki no Kuruma masuk playlist abadi. Makin tua nih ya, lihat adegan ini tuh pasti nangis. Dikira cuma gue doang yang kayak gini, ternyata tidak. My fellow Gundam Seeders mania sejati, terutama yang cewek-cewek juga mengutarakan perasaan yang sama. Sedih, terharu, keren, campur aduk lah pokoknya. Vibes-nya tuh dapat banget, apalagi kalau kalian mencerna liriknya Akatsuki no Kuruma dengan adegan-adegan yang terjadi setiap itu tuh kayak anjir. Sedih banget gila. Ya bolehlah kalian sharing atau bercerita kalau kalian sesama Gundam Seeders mania sejati ya. Next, lebih suka ngoleksi mokit apa ngoleksi barang Digimon atau punya Digivice? Karena gue si pedigimoners mania sejati, kan gue tuh anaknya Digimon banget ya. Jawabannya saya punya banyak barang yang berbau Digimon. Kalau misalnya ngomongin mokit atau figur itu mah jelas pasti punya lah. Digimon card game juga saya main sampai tahun 2022. Digivice juga pasti punya lah, tapi saya nggak se-hardcore itu yang sampai harus beli barang barunya. Terakhir saya beli yang berbau Digivice itu Vital Bracelet. Dan kalau kalian sekarang nemu terus harganya murah, itu mainan paling seru yang pernah saya mainin dan kalian harus coba. Next, mungkin gimana abang melatih agar luwes public speaking waktu konten? Kalau boleh jujurnya, coba kalian scroll deh video YouTube saya sampai yang paling bawah banget. Coba kalian lihat konten awal-awal saya, itu nggak ada suaranya kan? Males lah voice over tuh, repot banget sejujurnya. Harus menggodok narasi, mainin intonasi. Rekaman konten kayak gini aja, saya yakin habis waktunya tuh bisa 2-3 jam buat rekaman suara doang. Nah, di sini mulai ada problem kan? Males, berarti itu problem pertama yang harus saya lawan. Kalau masalah kalian adalah males atau malu, berarti itu yang pertama kali harus kalian lewati. Konten bersuara pertama kalian tuh nggak akan langsung bagus. Bahkan sarjana ilmu komunikasi aja kalau disuruh bikin konten, saya yakin hasilnya nggak akan bagus-bagus amat. Ya, itu yang harus kalian latih terus-menerus tiap hari sih. The real definisi, yang penting ngomong. Meskipun konten kalian suaranya kayak ayam sayur. Terus pro tip dari saya sih, rajin baca aja. Selain biar kalian tidak jadi polis, banyak baca tuh minimal bikin diksi dan kosakata kalian tuh nggak itu-itu aja. Nggak ya, ini tuh saya ngasih tips cuma omong-omong doang kayak pemerintah. Kalau kamu emang spesifik pengen belajar tentang public speaking, banyak kok sumber yang lebih valid dan kredibel ketimbang Fafifu Waswesosnya si reviewer mainan ini. Next, titik atau hal yang melatar belakangi terbentuknya akun ini. Karena menurut saya akun ini salah satu sarana informasi Gundam yang valid dan juga nge-influence banyak orang buat bahas topik lain dan melek akan topik yang itu-itu aja. Goreng udah basi ye.
Ada, saya mau cerita dulu nih. Jadi mungkin di antara kalian ada yang tahu lah ya, akun TikTok saya sebelumnya tuh yang 15.000 follower ini nih. Coba lihat bio-nya nih, sama kan kayak sekarang. Reviewer mainan, Gundam, Tokusatsu, Digimon, Pokemon, designer toys. Di awal saya bikin akun TikTok itu tuh, saya udah beneran ngonsep loh. Kayak misalnya nih ya, satu topik tadi itu harus ada beberapa video yang viral atau viewsnya tuh gede banget. Contohnya kayak VT Kamen Rider tuh viewsnya rata-rata belasan ribu dan ada yang tembus sampai 100-200 ribu. Terus VT Pokemon ada yang tembus sampai 2 juta views. VT Digimon, ya puluhan ribu sampai yang 100 ribu ada lah. Designer Toys, ya at least belasan ribu view lah. Terus kalau kalian nge-search Designer Toys di TikTok tuh pasti muncul lah Marapoles Zerotsu. Kalau VT Gunpla mah nggak usah ditanya lah. Pasti banyak juga kan yang berseliweran di FYP kalian. Itu tuh sebenarnya pembuktian kalau Marapoles Zerotsu tuh emang entusias mainan, bukan entusias Gunpla atau yang berfokusnya pada Gundam. Jadi ya akun ini tuh bukan akun Gundam sebenarnya. Banyak banget yang bilang kayak, "Bang, nggak tertarik bikin channel YouTube yang berfokus pada Gundam, soalnya aku lihat belum ada deh yang cuma Gundam doang gitu." Aduh, nggak pengen juga ya, kayak ngapain ngurusin, nggak jadi ya. Jadi ya saya ngonten apa yang saya suka dan apa yang saya passionate aja. Kalau latar belakang kenapa saya jadi suka ngonten, sebenarnya ini udah saya sering ceritain di live, ya gak apa-apa lah ya ceritain di sini. Jadi ini tuh berawal dari keresahan saya sama konten kreator mainan yang gitu-gitu aja dan pembawaannya sorry banget, kayak nggak banget aja gitu. Ini ngomongin yang lokal dan interlokal ya. Contohnya kalau di Gunpla ya, kenapa sih Gunpla yang bagus itu artikulasinya harus sirkus, terus detailnya harus ondel-ondel, terus harus solid banget, nggak boleh ada yang copot-copotan. Terus kalau beli mainan tuh kenapa sih kalian harus pamer harganya? Contohnya kayak beli mainan 5 juta, 10 juta, let's say 1 miliar. Terus yang nge-up atau yang nge-hypein semua drama nggak penting, permainanan atau perhobian ini sampai harus up to date banget. Kayak anjing, ini nggak penting banget loh hobi didramain, kayak nggak drama nggak hidup apa? Kalau menurut kalian konten-konten kayak gini tuh harmless, ya selama 10 tahun terakhir sudah menimbulkan banyak karakter baru di masyarakat BTW. Kalau di pergunaman sudah berapa banyak kalian lihat orang ngedebatin yang nggak penting kayak HGA lebih bagus daripada HGB, grade B lebih bagus daripada grade C, terus misalnya ini jelek karena ini letoy. Belum lagi sekarang udah banyak banget yang menormalisasikan pembajakan. Ini disclaimer dulu ya, as always saya nggak peduli dan nggak tahu konten lain tentang pergunaman, tapi saya yakin di luar sana pasti ada yang merekomendasikan kayak gini. Wah, kabar gembira, sekarang Gunpla A udah ada bootlegnya gitu, harganya lebih terjangkau loh. Pasti ada yang bikin konten kayak gitu, saya yakin. Ya normalisasi pembajakan aja udah aneh kan. Terus ini isu yang relatif baru muncul waktu saya awal-awal ngonten, dan ini diskursus paling jelek selama saya main Gundam. Apalagi kalau bukan Gundam goreng-goreng. Kayak apa banget sih anjing, misal lagi bahas topik A, B, C, D, E, sampai Z. Bahkan udah ganti simbol jadi alfa, beta, gamma, sampai zeta. Komentarnya tuh jelek banget anjing, kayak wah enak nih Gundam gorengan. Kelihatannya bakal digoreng nih. Asik banget waktu harganya lagi digoreng, gue cuma dapat 280 ribu. Iya, yang kayak gini-gini apalagi dong kalau bukan hasil dari pengaruh konten kreator yang judul kontennya tuh kayak Gundam terlangka, merakit Gundam paling digoreng se-Indonesia, atau kayaknya rilisan baru ini bakal digoreng deh. Disclaimer lagi, saya nggak tahu konten kayak gituan ada atau enggak, tapi saya yakin di luar sana ada yang bikin judul kayak gitu. Ini masih khusus pergunaman ya, jadi bahasanya tuh ya mentok dan basi aja gitu. Kalau nggak bahas artikulasi bagus atau enggak, kalau enggak ya goreng-goreng kayak apa sih anjing, risih banget sumpah. Terus tiap kali ada orang yang kenal sama saya dan tahu saya suka mainan, pasti pada nanyain kayak, emang iya ya mainan ini tuh harganya 10 juta, 20 juta, 50 juta, mahal banget. Berarti mainan yang dulu gua punya beli di abang-abang sekarang harganya jadi mahal dong. Jujur ya, gitu tuh pengen dijawab kayak, mainan nggak melulu soal harga kok, dan agak susah kan ngejelasinnya kalau orang awam udah tiba-tiba ikut kayak, wah mainan tiba-tiba jadi mahal seperti investasi gitu kan, males ya jelasinnya. Atau yang ngedrama deh, drama tuh kan sekarang udah ada bite size-nya ya, dan apa kalian gak bosan gitu tiap hari nyemilin kayak gituan terus? Kalau misalnya tiap hari kalian nge-share dan menikmati yang kayak gitu mah, kalian bukan hobi mainan, emang hobi ribut atau hobi ngedrama aja. Sama pengen nunjukin sih kalau hobi kayak gini tuh bisa bikin hati kalian anget terus wholesome. Nah kalau udah ada main hati kayak gini tuh berarti ada hubungannya sama apa coba? Yes, perasaan atau sentimen. Semoga nih ya, hobi yang saya suka dan saya sharing secara passionate ini dan topik-topik yang saya bawakan kurang lebihnya bisa menyentuh hati banyak orang lah.
Sama ini sih, kalian lebih suka interaksi yang mana? Interaksi yang wholesome dan saling support atau interaksi yang kerjaannya cuma misuh-misuh dan ngeluh-ngeluh doang? Sebenarnya bahasan lainnya panjang sih, cuma dikip sampai sini dulu aja ya. Nah, ini tadi buat pertanyaan yang nggak saya jawab di video ini, sebenarnya jawabannya tuh udah ada di video-video saya sebelumnya, sekitar 90% lah. Apalagi kalau kalian pertanyaannya tuh cuma khusus pergundaman ya, udah ada bahasannya kok banyak. Silakan ditonton ya. Mungkin next harus bikin video FAQ kali ya, alias Frequently Asked Question, biar nggak ada yang nanya lagi aja. Saya tuh jujur suka agak males kalau ditanyain pertanyaan yang berulang-ulang, apalagi selama 2 tahun ini ya. Ditanyainnya kan gitu-gitu doang. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, maksudnya tinggal diarahin ke video FAQ aja nggak sih? Terima kasih banyak ya yang udah komentar drop pertanyaan kalian di video Q&A kali ini. Di awal tahun 2025 ini, bolehlah kalian tulis di komentar. Siapa tahu kalian mau ngelihat saya misalnya lagi nge-repaint Gunpla, atau lagi jalan-jalan sering-sering, atau nge-review makanan yang nggak ada hubungannya sama mainan. Apapun lah, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau menarik, mungkin bisa dipertimbangkan. Terima kasih banyak ya yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga sehat-sehat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.